Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Facebooknya Muhammad Fahril. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kisah Nyata Misteri Kain Kafan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ibu, sudah cukup. Aku malu dengan bisik para tetangga. Kita ini muslim. Apa artinya ibu pergi gaji ke tanah suci jika ibu masih jadi lintah darat seperti ini? Pintaku pada ibu yang lagi menghitung uangnya. Diam kamu. Sudah, kamu tidak usah mencampuri urusan ibu. Yang penting, kamu bisa kuliah dengan adik-adikmu. Ayahmu juga sudah lumpuh dan seperti mayat hidup. Apa bisa dia beri kita kehidupan? Bentak ibuku di pagi buta. Ya Allah, beri hidayah pada ibuku. Bukakanlah pintu taubat ibuku. Hanya ini ratapan hatiku yang terus aku lakukan. Panas banget hari ini. Suasana kampus benar-benar membosankan. Sudah pelajaran yang sempat memeras otak, belum lagi dosennya yang super killer. Benar-benar suasana yang membuatku merasa jenuh. Bisik hatiku. Kulangkahkan dengan gontai kakiku menuju ke rumah, dengan harapan makan dengan lauk yang sudah tersedia di rumah. Namun lagi-lagi suara memecah di siang bolong, apalagi kalau bukan ibuku bertengkar dan berkacak pinggang dengan orang-orang yang tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam plus bunga yang aku rasa mencekik leher. Suasana ini gak pernah asing di rumahku. Maka itu aku gak pernah betah tinggal di rumah. Namun hanya satu yang masih berat aku tinggalkan di rumah ini, ayahku dan adikku. Semua keperluan mereka aku yang penuhi dan persiapkan. Aku sendiri merasa heran kenapa pembantu di rumah kami gak pernah ada yang betah sampai 3 bulan. Keluar masuk itulah. Aku sih gak heran karena ibuku yang kejam dan super ceriwis seenaknya memerintah dan membentak pembantu. Ayah, minum obat dulu, kataku pada ayah yang lagi termenung. Aku tidak pernah lupa menyempatkan diri untuk selalu ke kamar ayahku. Kamar yang diasingkan oleh ibu. Bahkan sepertinya ibuku sudah menganggap ayah kami sudah meninggal. Ayahku lumpuh total, bicara pun sudah tidak bisa. Yang terlihat hanya keriput tua dan lelehan air matanya, seolah isyarat dia ingin segera diambil nyawanya. Untuk memperingankan tugasku yang selalu merawat keperluan ayah. Namun aku sebagai anak, itu sudah kewajibanku. Kutengok jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Haus menyerang di tenggorokan. Kubangunkan tubuhku dengan langkah berat menuju ke dapur. Namun langkahku terhenti mendadak karena aku lihat ada sekelebatan orang menuju kamar ibu. Siapa ya? Bisikku. Apa ibu memasukkan lelaki di rumah kami? Dugaan negatif terus berkecamuk di benakku. Dengan langkah pelan, aku dekati kamar ibu. Aku merasa ada suara erangan dengan bisik-bisik nakal serta astagfirullah. Aku dengar seperti seseorang sedang bercinta. Apakah ibuku sedang berzina? Bisikku. Aku buka pintu itu yang ternyata tidak terkunci. Aku teriak sekencang-kencangnya. Ibu, apa yang ibu lakukan di rumah ini? Sungguh aku jijik melihat tingkah pola ibu, teriakku padanya. Namun apa yang kudapat? Anak tidak tahu sopan santun, main masuk aja ke kamar orang tua. Plak, plak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Aku lari menuju kamarku. Aku nangis. Aku malu dengan kelakuan bejat ibuku. Rupanya tanpa sepengetahuanku, ibu sering membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Akhirnya, bisik tetangga pun makin membuat telinga gatal. Itu ternyata Bu Lastri, selain seorang rentenir, juga seorang pezina. Bahkan katanya juga sih, pemuja setan. Banyak para pemuda yang dikencani
Namun besoknya sang pemuda jadi seperti orang tua, layu dan sayu, bisik-bisik tetanggaku. Aku berjalan dengan langkah cepat. Aku malu, para tetangga seolah ikut juga memusuhi aku. Padahal aku tidak pernah tahu apapun semua ini. Aku lihat rumah dalam keadaan lengang, sepi. Di kesempatan ini, aku beranikan memasuki kamar di mana yang selalu dikunci oleh ibu. Aku tidak kehabisan akal. Aku buka paksa dengan berbagai cara. Gimana aku harus tahu apa yang ada di kamar itu. Di mana ibuku selalu menghabiskan waktu berlama-lama di kamar itu. Akhirnya usahaku tidak sia-sia. Aku lihat kamar itu semuanya serba hitam. Mulai spray, warna tembok, dan ada cermin yang kelihatan sudah tua, serta bau dupa dan aroma mistik langsung menyergapku. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada lemari di pojok kamar. Dengan sedikit perasaan was-was, aku buka. Masya Allah, rupanya uang dengan bertumpuk-tumpuk aku lihat di sana, serta lempengan emas dan berlian. Begitu banyakkah harta ibuku? Bisikku seolah tidak percaya. Aku masih terus menyusuri kamar ini, dan kini perhatianku tertuju pada sebuah meja kecil bersusun. Di sana ada toples kecil yang ternyata isinya seperti bulu dan rambut. Namun aku tidak tahu apa maksudnya itu. Dan di dalam kamar itu, aku terus berkumandang asma Allah dan ayat suci aku baca. Karena aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya terus mengawasiku. Dan aku temukan juga kain putih yang kumal tersimpan dalam kotak tua. Apa aku cuci? Mungkin ini kumal hingga perlu aku bersihkan. Mengingat ibuku gak sempat kali untuk mencuci. Aku keluar dari kamar itu dan aku bawa kain putih itu. Aku rendam di bak dengan harapan mudah untuk membersihkannya. Telepon rumah berbunyi. Mengagetkan aku, langsung aku sambar gagang telepon. Halo, selamat siang. Tanya si penelpon. Iya, siang juga. Apa benar ini rumah Ibu Lastri? Iya benar, saya anaknya. Kami dari kepolisian mengabarkan ibu Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Segera datang ke rumah sakit, kami tunggu. Masya Allah. Aku nangis histeris. Kupacu secepatnya mobil agar segera sampai. Dan aku lihat ada polisi sudah menungguku. Di antaranya aku ke kamar mayat untuk memastikan apakah ini benar ibuku. Ya Allah, ternyata benar dia ibuku. Kondisinya hancur, kepala remuk. Mobil ibu bertabrakan dengan truk yang sama-sama melaju kencang dari arah berlawanan. Aku kuatkan diri ini. Adikku pun terus menangis. Bahkan aku lihat ayah juga meneteskan air matanya. Acara prosesi pemakaman pun akan segera berlangsung. Namun ada kejanggalan waktu jenazah ibu dimandikan. Maaf, dari lubang kemaluan ibu sepertinya terus-menerus mengeluarkan cairan putih. Kami bersihkan berulang-ulang, namun masih saja keluar lagi. Dan ada seorang ustazah yang memberitahukan, sudahlah, mungkin ini sudah kehendak Allah. Setelah aku amati, sepertinya cairan putih itu seperti sperma. Aku terus mengikuti prosesi setelah dimandikan. Aku ikuti juga waktu dikafani. Masya Allah, ada lagi kejadian yang membuatku heran. Muka ibu dan tubuhnya juga mengeluarkan cairan putih itu. Bahkan kain kafan yang mau terbungkus di mana masih baru, tapi di penciuman orang seperti bau bangkai. Aku sendiri juga menciumnya. Akhirnya kami beli lagi, hingga kain kafan yang keempat pun tidak jauh berbeda. Setelah menempel ke tubuh ibu, bau kain kafan itu langsung berubah busuk. Aku terus menangis, antara meminta pengampunan pada Allah atas kelakuan ibuku, dan aku juga malu pada tetangga yang ikut merawat jenazah ibuku. Akhirnya jenazah pun dikebumikan, dan seorang ustazah mengikuti aku sampai rumah. Di sanalah aku juga menceritakan semua kejadian yang aku alami dan kamar yang aku temukan. Mana kain yang kamu cuci itu? Tanya ustazah tersebut. Ada bu, sebentar ya saya ambilkan. Ini bu kainnya,
Aku berikan kain itu yang sudah aku setrika rapi. Masya Allah nak, ini bukan kain biasa, tapi ini jimat kain kafan yang entah di mana diperoleh ibumu dan pada siapa ibumu pernah berguru. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit yang pernah saya tahu. Kain kafan ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara memuja pada setan dan dapat melancarkan segala usaha. Namun, kain kafan ini akan hilang khasiatnya jika ditemukan orang dan dicuci. Dan disitulah awal petaka bagi pemujanya. Ini cerita Bu Ustazah. Ya Allah, ampuni ibuku. Waktu beranjak siang, Bu Ustazah berpamitan dan memberiku wejangan agar aku kuat dan pertebal imanku. Nanti malam katanya dia akan datang lagi bersama kiai yang akan membantuku, karena aroma mistik masih menyelimuti rumah kami. Aku beranikan memasuki kamar itu lagi. Aku buka lemari yang berisi uang bertumpuk-tumpuk itu, dan sedikit pun aku enggan untuk mengambilnya. Aku buka ada laci kecil dan aku temukan sebuah buku tua. Sepertinya buku ajaran sesat yang ditulis mungkin oleh guru ibuku. Aku bawa buku itu dan aku baca. Tertulis di sana, dengan kamu bersetubuh tiap hari Senin dan Kamis, maka kamu akan awet muda, serta harta pun akan terus bertambah, serta nilai kewibawaanmu pun akan bertambah. Tidak akan ada orang yang berani melawanmu dan menentangmu. Itulah aura kain kafan itu. Maka itu, saat kamu bersetubuh, mintalah pada lawan mainmu untuk membuang spermanya sedikit ke tubuhmu, dan kamu ambil sedikit, kamu usap ke muka, dan yang masih menempel di tubuhmu, usapkan dengan kain kafan yang telah kamu peroleh dariku. Di sanalah, dari sperma mereka, kamu telah menghisap auranya lewat kain kafan itu. Maka lawan mainmu akan tampak layu, karena auranya telah kau ambil. Ya Allah, sedemikian jijinya aku membaca buku itu. Ternyata ini yang dilakukan ibuku selama ini. Malam sudah menyapa, bacaan tahlil bergema di rumahku. Setelah acara tahlil usai, aku memberanikan diri berbicara pada para tetangga yang hadir di acara tahlilan. Aku minta maaf atas nama ibuku dan membebaskan hutang serta melunaskan hutang jika ada yang masih punya tanggungan hutang ke ibuku. Nampak ucapan dari mereka, Alhamdulillah, terima kasih nak. Satu persatu tetangga berpamitan pulang. Kini tinggal aku dan kiai serta Bu Ustazah. Aku tunjukkan buku yang aku temukan tadi dan kain kafan itu aku berikan ke Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, begitu laknat setan menjerumuskan umat manusia yang tipis imannya. Padahal ibumu sudah berhaji. Rupanya hanya buat kedok belaka. Saya masih mencium aroma panas dan mistik di rumah ini. Baiklah, akan saya mulai membacakan doa dan menyempurnakan ibumu, kata Pak Kiai. Suasana benar-benar mencekam. Entah aku diliputi perasaan yang teramat takut, namun ketakutanku itu tercium oleh Bu Ustazah. Beliau menggenggam tanganku. Baca ayat-ayat semampumu, kita punya Allah yang akan melindungi kita. Kita berkumpul di ruang tengah, di mana aku lihat Pak Kiai duduk di tengah, dan aku serta Bu Ustazah serta ayahku, di mana dengan kursi roda, dan adikku sematawayang juga aku rangkul. Dia teramat takut. Maklum adikku masih SD. Namun Pak Kiai tahu, beliau menyirep adikku agar tertidur. Kami semua berkumpul dan dilingkari oleh asma Pak Kiai, di mana jika ada suara-suara dan bunyi apapun, diminta jangan sampai keluar dari batas yang sudah ditentukan Pak Kiai. Bismillah, ayo semuanya baca doa juga, pinta Kiai. Aku terus membaca ayat kursi sambil bersila, serta ayah juga semua khusyuk, dan aku lihat adikku tertidur pulas di sebelahku. Tiba-tiba suasana mencekam. Dari kamar ibuku tiba-tiba terbuka. Dar, aku terkejut. Masya Allah, aku takut. Aku lihat pocong ibuku keluar dari kamar tersebut dengan kondisi yang terkoyak amburadul. Aku seolah menangkap bisiknya. Nah, kesinilah. Kemarikan kain kafan itu. Mana? Ibu butuh itu. Aku semakin takut.
Pocong ibu terus mendekat pada kami. Pak Kiai terus berdoa dan aku dengar beliau berkata, "Jangan digubris kata-katanya dan jangan kamu lari kepadanya. Dia bukan ibumu, dia iblis yang menyerupai ibumu." Aku terus berdoa dengan perasaan takut dan mengibah. Aku lihat bagaimanapun dia ibuku. Aku ingin memeluknya, namun ada juga perasaan takut luar biasa. Pocong itu terus mendekat, namun sepertinya ada dinding yang tidak bisa tertembus untuk mendekatiku. Pocong itu terus berganti memanggil ayahku, "Mas, bantu aku, mana kain kafan itu, berikan padaku." Pocong itu berusaha mendekati ayahku, namun gagal juga. Mungkin inilah yang disebut sudah dipagari sama Pak Kiai. "Wahai iblis yang menyerupai manusia, kembalilah ke wujudmu, atau akan aku bakar kamu dengan ayat-ayatnya." Rupanya Pak Kiai terus membaca doa-doa, dan Masya Allah, pocong itu berubah menjadi api yang melingkar dan melayang, namun seolah berkata, meminta kain kafan itu. Dan Pak Kiai dengan cepat membakar kain kafan yang tadi aku berikan dengan bukunya. Serta aku dengan Pak Kiai membaca doa serta ayat kursi yang terus bergema dari mulutku dan Bu Ustazah. Alhamdulillah, tiba-tiba lingkaran api itu seolah melengking teriak dan berubah asap yang terus hilang entah kemana. Serta bau angus menyeruak di ruangan itu. Ya, kain kafan dan buku itu telah jadi abu karena dibakar Pak Kiai. Aku dengan lirih seolah mendengar suara ibuku untuk menjaga dan merawat adikku. Dan aku juga mengajak Pak Ustadz ke kamar yang tadi sempat terdengar ledakan. Rupanya toples yang berisi rambut dan bulu itu pecah berhamburan. Entah siapa yang memecahkannya. Aku tunjukkan pada Pak Kiai di mana ada uang serta harta ibuku. Dan Masya Allah, Pak Kiai sendiri heran kenapa uangnya tidak hangus. Biasanya kalau orang pemuja yang pemujanya wafat, harta pun pasti ikutan ludes. Aku sentuh uang itu dan harta itu, dan aku wakafkan semuanya pada panti-panti asuhan dan jompo, serta pada anak yatim. Aku serahkan pada mereka semua, serta hanya berharap doa-doa dari mereka bisa menebus dosa ibuku dan melapangkan jalannya. Sekian kisah ini kami sampaikan. Semoga ada hikmah yang terpetik di sini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.